Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari Selasa ini kita dapat bersua kembali, yang kebetulan kita tepat di hari Arafah juga. Ya, semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita semua. Dan insya Allah kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu Al-Ustaz Abi Ihsan Al-Maidani, hafizahullah. Alhamdulillah beliau berkenan kembali hadir di studio untuk menyampaikan faedah-faedah dari buku tersebut. Masih dalam pembahasan pisahkan tempat tidur anak, yaitu pembahasan mengenai metode pembelajaran. Dan seperti biasa, setelah materi Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp nomor 0218236543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, yaitu hari Arafah 9 Dzulhijjah, kita dapat bertemu kembali di program kajian Islam ilmiah. Kita masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasannya. Masih pada bab pisahkan tempat tidur anak. Ya, kita sampai pada subbab metode pembelajaran di dalam perkara ini atau masalah ini. Dan sebelumnya juga salawat dan salam kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Pada pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan ya bagaimana cara memisahkan tempat tidur anak. Ya, pertama ya tentunya ini yang paling ideal, yaitu pisah kamar kalau memungkinkan. Dan ini ya tentunya menjadi hal yang wajib jika ada anak laki-laki dan anak perempuan tentunya, ya. Harus dipisahkan antara kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Kemudian jika di sana hanya ada anak laki-laki lebih dari satu, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Ada 2 ranjang, ada 2 tempat tidur yang terpisah. Tapi kalau tidak, maka 1 kasur saja, tapi tidak berdempetan. Artinya punya alat tidur masing-masing, seperti bantal, guling, selimut, ya masing-masing punya sendiri-sendiri, ya tidak berbagi ataupun tidak berkongsi di situ. Nah demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu cara memisahkannya. Nah, kemudian pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan ya metode pembelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan oleh
orang tua adalah mempersiapkan mental anak ya sejak dini agar berani tidur sendiri. Ya. Jauhkan, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan anak jadi penakut. Misalnya melalui tontonan, bacaan, atau cerita-cerita horor dan lain sebagainya. Ya, maka kita tidak temukan cerita-cerita horor di dalam Al-Quran. Ya, karena kebanyakan ya cerita-cerita horor itu fiktif. Ya, jadi tujuannya memang untuk membuat serem saja, padahal mungkin tidak terjadi seperti yang diceritakan. Ya, nah yang kedua dampaknya terhadap orang yang mendengar cerita itu, ya akan muncul bayangan-bayangan, ya, imajinasi liar, ya padahal sebenarnya ya kenyataannya tidak seperti itu. Ya, nah maka ini akan membuat anak-anak terutama ya menjadi penakut, ya. Apalagi itu sering disampaikan kepadanya, ya, sering mendengarkan cerita-cerita horor, sering melihat tontonan-tontonan yang horor, bacaan-bacaan yang horor, ya tentunya anak akan jadi penakut, ya takut tidur sendiri, takut gelap, ya. Nah demikian, ya. Sehingga ini akan menyulitkan orang tua tentunya. Ya, ada banyak anak di sana yang sudah gede bahkan sudah balik belum bisa tidur dari orang tuanya, masih tidur di kamar orang tua. Ya, nah ini akan jadi masalah, ya akan jadi masalah. Nah maka persiapkan mentalnya supaya menjadi anak yang pemberani, ya. Ya, jelaskan kepadanya hakikat makhluk yang tidak terlihat, yaitu jin dan malaikat. Ya, terutama jin di sini ya, bahwa jin itu ada dan tidak perlu ditakuti juga, ya. Dan Islam mengajarkan umatnya untuk bagaimana cara melindungi diri dari gangguan jin, berupa bacaan-bacaan, ya doa-doa, ya berupa ta'wizat, isti'adzat dan lain sebagainya, ya. Nah demikian. Jadi ya membuat anak itu ya mengerti ya apa yang sedang dihadapinya dan dia tidak perlu takut ya terhadap apa yang tidak dilihatnya. Nah ini perlu ya ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil ya sehingga dia punya pemahaman yang benar tentang makhluk gaib. Ya karena makhluk gaib ini namanya gaib ya. Kalau tidak punya dasar pengetahuan yang benar nanti yang muncul adalah imajinasi yang liar ya. Tentang suatu yang gaib yang nggak nampak gitu. Apa yang ada di benaknya tentang perkara gaib itu. Ya, nah seperti itu. Nah wajar kalau anak-anak itu selalu dicekoki dengan hal-hal yang horor, ya dia akan jadi penakut, ya dia akan jadi anak yang penakut. Nah itu yang pertama, mempersiapkan mentalnya sejak kecil ya, sejak dini, ya. Nah, kalau bisa ya anak itu misalnya sebelum 7 tahun ya sudah bisa tidur sendiri ya latihlah dia untuk tidur sendiri ya. Nah, demikian wallahu alam. Nah, kemudian latihlah anak sedikit demi sedikit untuk mulai tertidur terpisah dari ayah bunda. Ya, terpisah dari ayah bunda. Pertama mungkin pisah tempat tidurnya karena ada juga anak-anak yang sudah gede ya, tapi masih satu ranjang sama orang tuanya. Belum bisa berpisah sama sekali. Nah, latihlah sedikit demi sedikit, ya misalnya apa, ya pisahkan ranjangnya, kan begitu. Ini anak masih kecil memang, tapi dia sudah berani tidur di ranjang sendiri, walaupun masih satu kamar, ya. Nah, sehingga akhirnya dia siap untuk pisah dari ayah bundanya, dan siap untuk tidur terpisah dari saudara-saudaranya, ya. Nah, demikian. Jadi ya namanya kesadaran itu ya, pengetahuan ataupun pemahaman yang benar tentang masalah ini itu perlu dilatih. Ya kalau tidak ya tentunya anak tidak akan terbiasa ya untuk menghadapi sesuatu yang baru ya ataupun sesuatu yang belum pernah dijalaninya dalam hidupnya, yaitu tidur sendiri ya di ruangan ya di kamar. Apalagi dimatikan lampu. Ya kadang-kadang anak itu ya mau jangan dipaksakan juga ya. Kalau misalnya dia mau tidur sendiri di kamar tapi lampu dihidupkan ya biarkan ya. Nah kemudian pelan-pelan coba ya
berikan pemahaman bahwa ya adab tidur itu adalah mematikan api. Nah, sambil dijelaskan bahaya kalau kita membiarkan api menyala saat tidur, ya listrik menyala, ya tentang hemat energi dan lain sebagainya. Ya pelan-pelan ya, sehingga masuk di kepalanya bahwa ya tidur itu ya mati lampu gitu ya. Tidur itu ya terpisah dari orang tua, dari saudara-saudaranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ini tidak instan ya. Anak itu punya kesadaran untuk mengerti hal-hal semacam ini, ya. Nah, perlu waktu di situ, ya. Nah, yang ketiga adalah persiapkanlah rumah semampunya, semaksimal mungkin ya, agar bisa menerapkan adab-adab ini, ya seperti yang kita sebutkan ya. Kadang-kadang tidak tepat juga orang tua beralasan dengan alasan ekonomi. Wah, saya nggak punya kamar, saya nggak punya ruangan, ya. Nah, seolah-olah kita menyerah dengan kondisi. Ya, kita ada kewajiban di situ menyediakan sandang, pangan, papan. Ya, papan itu termasuk salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi kepada anak istri kita, keluarga kita, ya. Nah, untuk apa kita bekerja, mencari uang, mencari rezeki kalau bukan untuk menerapkan hukum-hukum syariat di rumah kita. Termasuk dalam hal memisahkan tempat tidur, kamar bagi anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi ini perlu persiapan ya. Nggak bisa dadakan ketika anak sudah waktunya dipisah kamarnya baru cari duit untuk buat kamar baru atau membuat ruangan baru, ya itu udah bisa dikatakan telat ya. Nah, jadi ya harus ada persiapan jauh-jauh hari ya, menabung supaya ya bisa dilakukan ya, dieksekusi. Ya, dibuatlah ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan, ada 2 ruangan, ruangan untuk anak laki-laki, ruangan untuk anak perempuan ya. Nah, itu kan untuk kemaslahatan anak-anak kita. Kalau kita sayang anak ya. Nah, kadang-kadang kita sayang anak, tapi ya ada dana, ada uang dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu, nggak penting. Habis untuk beli pulsa untuk anak, habis untuk alat-alat entertainment untuk anak. Ya, akhirnya bagaimana? Ya, orang tua sama anak ya tengkar terus tiap hari gara-gara fasilitas-fasilitas entertainment yang disediakan oleh orang tuanya sendiri. Sementara kebutuhan pokok seperti ya memisahkan kamar, tempat tidur dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Ini kan manajemen keuangan yang buruk. Banyak orang tua itu ya entah apa yang ada di dalam kepalanya. Ya, membeli barang-barang kadang-kadang nggak guna ya. Bisa dikatakan mubazir, hal-hal yang justru ujung-ujungnya memicu pertengkaran antara dia dan anaknya. Ya, padahal kalau itu dia tabung dan dia persiapkan ya untuk menerapkan syariat ini ya, itu pemisahan kamar dan tempat tidur ya mungkin lebih berguna. Ya, maka ya kepada para orang tua bijaklah di dalam memanage keuangannya ya. Untuk apa uang itu dikeluarkan, untuk apa uang itu dibelanjakan, ya, nah dialokasikan untuk apa saja. Karena itu akan ditanya juga, salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada kita di hari kiamat adalah tentang harta. Ya, fima wada'ah, di mana kamu letakkan harta itu, ya. Nah, kira-kira bisa nggak diterima alasan, waduh saya nggak punya kamar, saya nggak bisa menyiapkan kamar, memisahkan kamar anak laki-laki dan anak perempuan, ya karena ekonomi saya sulit, saya nggak punya uang. Sementara kenyataan tiap hari kita beli, tiap bulan kita beli pulsa, semua anggota keluarga kita ya belanjakan uang kita untuk beli pulsa, untuk gonta-ganti handphone tiap bulan, mungkin tiap tahun, ya untuk beli barang-barang hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu. Lalu kita beralasan seperti itu, wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar, menyiapkan tempat tidur, memisahkan tempat tidur anak-anak, ya menyiapkan, menyediakan alat-alat tidur mereka secara terpisah. Ya, lalu kita beralasan dengan alasan ekonomi, ya kira-kira diterima nggak itu, masuk akal nggak? Ya, maka ya bijaklah ya pada para orang tua di dalam mengalokasikan dana-dana yang Allah titipkan kepada mereka. Karena rezeki itu kan Allah kadang-kadang lapangkan,
agar kita bisa melaksanakan syariat ya. Nah, demikian, menutup aurat dengan benar, yang mencukupi kebutuhan tubuh kita dengan baik, kan begitu ya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Itu salah satu hikmah ya, Allah melapangkan rezeki manusia, melapangkan rezeki seorang muslim. Ya, jadi ya kadang-kadang nggak bisa diterima sepenuhnya alasan, wah saya orang miskin, nggak bisa menyiapkan kamar dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat gaya hidupnya konsumtif, ya, belanja terus, ya. Nah, tiap hari ya, buka aplikasi belanja online, ya, tiap hari ada aja barang yang datang ke rumahnya, tiap hari ada aja COD-annya dan lain sebagainya. Lalu beralasan, wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar dan menyiapkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pemisahan tempat tidur anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masalahnya untuk yang lain dia mampu, untuk yang lain dia bisa, ya. Untuk yang ini dia beralasan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah berikan pemahaman kepada anak tentang syariat ini ya, bahwa mereka tidak boleh tidur seranjang, ada larangannya. Ya, satu selimut bersama, itu ada larangannya juga. Bergumul di atas tempat tidur, itu juga ada larangannya. Ya, memakai pakaian yang terbuka, menampakkan aurat dan lain sebagainya, menampakkan auratnya di hadapan orang lain, ya itu ada larangannya juga, ya. Sehingga seiring dengan perkembangan usianya, ketika dia bertambah dewasa, dia punya kesadaran penuh untuk menjauhi, ya, menghindari larangan-larangan tersebut. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan jelaskan juga hikmah yang sangat besar di balik larangan-larangan tersebut. Ya, semuanya kembali untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita. Ya, mencegah dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Karena kejahatan itu terjadi karena ada peluang di situ, ya. Nah, maka tugas kita adalah menutup peluang-peluang itu. Maka ini perlu dijelaskan kepada anak. Larangan-larangan syariat yang berkaitan dengan kamar tidur, ya. Ya, seperti tadi saya sebutkan, yaitu tidur seranjang, ya, dengan satu alat tidur, ya, satu bantal, satu guling, satu selimut, ya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian menampakkan aurat, ya. Sebagian anak mungkin mudah menampakkan aurat di hadapan saudaranya, ya, mungkin dari aurat-aurat yang ringan, ya, al-auratul khafifah, ya, sampai kepada al-auratul mughalladhah, ya, aurat vital, ya. Nah, demikian. Sehingga dia terbiasa untuk tampil yang benar-benar islami, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima adalah ingatkan anak secara lembut, ya, dengan santun, hikmah apabila mereka melakukan pelanggaran, ya. Nah, ini juga salah satu cara yang harus diperhatikan oleh para orang tua ketika anak melakukan pelanggaran. Ya, pertama, jangan ada pembiaran. Itu satu, ya. Nggak boleh ada pembiaran. Karena kalau kita lakukan pembiaran, kita diam, itu artinya yang ditangkap oleh anak adalah pembolehan. Ya, nah yang kedua yang harus kita perhatikan adalah caranya. Kita tidak membiarkan, tapi cara kita, ya, salah. Mungkin mempermalukannya, mungkin dengan menghukumnya, ya dengan hukuman yang kadang-kadang tidak adil atau tidak tepat, ya. Nah, jadi ya ingatkan mereka kalau berbuat salah, melanggar, melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bab ini, namun secara santun, hikmah, lembut, ya. Nah, demikian. Kemudian yang keenam, terangkan kepada anak bahwa tidur seranjang itu dengan anggota keluarga saja nggak boleh, dengan saudara-saudaranya saja nggak boleh. Ya, maka tentunya melakukannya dengan orang lain lebih tidak boleh lagi. Misalnya dia akan ke pondok, ke asrama, ke kos-kosannya, ya, bermalam di rumah temannya dan lain-lain sebagainya, itu bisa dia hindari, ya. Nah, jadi bukan hanya di rumah saja. Ya, itu latihannya harus dari rumah. Ya, ketika dia sudah memahami, ya, larangan tersebut, bahwa tidur seranjang ataupun tidur satu selimut dengan
saudaranya aja, ya saudara kandungnya saja tidak dibolehkan, apalagi dengan orang lain. Sehingga dia bisa menjaga dirinya ketika dia tidak berada di rumah. Ya, kadang-kadang kan anak itu ya tidur misalnya di tempat temannya, atau di asrama, atau di kos-kosan ya. Ya, kita nggak tahu di sana bagaimana kondisinya ya. Ya, apakah diterapkan adab ini atau tidak, ya kita nggak tahu ya. Nah, tapi anak yang sudah mengerti hal ini, dia akan menjaga dirinya sendiri ya. Nah, demikian. Tidak mudah misalnya ya udah di sini biasanya tidur satu selimut gitu ya. Lalu dia menyerah dan mengikuti ya apa yang sudah baku di situ ataupun yang sudah biasa dilakukan di situ, sementara itu tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat. Ya, anak itu punya keberanian untuk menolak. Ya, anak punya keberanian untuk menolak. Ya, kalau tidak ya dia terima aja begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa metode pembelajaran yang harus ya dilakukan oleh para orang tua berkaitan dengan masalah pisahkan ranjang ya di antara anak-anak kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan ya dengan pembahasan berikutnya, bab baru, yaitu menyambut usia baligh. Menyambut usia baligh. Usia baligh adalah usia yang kita katakan spesial ya, di mana orang itu sudah berubah status dari ghairu mukallaf menjadi mukallaf. Ya, di mana sudah diperhitungkan perbuatan-perbuatannya, masuk catatan dosa. Ya, kalau kebaikan ya pasti ya, anak berbuat baik itu pasti masuk catatan kebaikan, bukan hanya catatan dia tapi catatan orang tuanya. Ya, tapi buat dosa kalau dia masih belum baligh nggak ditulis apa-apa. Ya, tidak ditulis apa-apa, masih dimaklumi sebagai bocah. Tapi begitu dia sudah baligh, statusnya berubah. Dia terkena konsekuensi dosa dari ya pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang dilakukannya. Ya, maka ya anak itu harus dipersiapkan sebelum balighnya untuk menjadi seorang mukallaf. Mengerti konsekuensi, tanggung jawab, risiko. Ya, tahu konsep pahala dan dosa, karena sudah mulai berlaku padanya konsep pahala dan dosa. Ya, nah demikian. Jadi sambutlah usia baligh, menyambut usia baligh. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang sedang menyambut usia baligh. Ya, kita mulai dari prabaligh mungkin ya, yaitu menjelang baligh. Nah, pokok bahasan pertama adalah perbedaan remaja dan baligh. Ya, baligh itu adalah suatu istilah, yaitu matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Ya, baligh ini ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksual. Ya, misalnya tak ada tandanya ya. Ya, tandanya pada wanita adalah datangnya haid. Itu indikasinya ya, bahwa dia sudah baligh ini. Dan bagi anak laki-laki dengan ihtilam, yaitu mimpi basah, maka dia sudah masuk usia baligh. Tapi ya tidak harus selalu tanda itu yang muncul. Kadang-kadang tanda ini bisa jadi telat, bahkan mungkin tidak ada karena kegagalan ataupun ya kita katakan kelainan ya, ada. Orang itu yang wanita itu yang tidak baligh, yang tidak haid. Ya, laki-laki yang telat mimpi basahnya. Walaupun ya kenyataan hari ini berkata lain, yaitu justru anak-anak sekarang itu lebih cepat balighnya, bukan telat ya. Anak perempuan di bawah 10 tahun sudah ada yang sudah ada yang haid. Anak laki-laki di bawah 10 tahun sudah ada yang mimpi basah. Ini kan kaitannya dengan perkembangan fisik dan psikisnya ya. Di mana anak hari ini ya makanannya ya kita tahu sendiri ya. Ya berbeda dulu mungkin kandungan kadar gizinya dengan anak-anak zaman dulu ya.
Ya, kemudian anak-anak zaman sekarang juga tontonan. Ya, lebih cepat matang hingga dia lebih cepat haid karena tontonan. Ini merangsang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Tontonan anak-anak zaman sekarang yang namanya aurat lawan jenisnya itu sudah biasa dia lihat. Biasa. Nggak ada lagi malu-malu. Ya, nah, dulu ada adegan-adegan ataupun ya kita katakan ya adegan-adegan tertentu yang ataupun gambar-gambar tertentu yang ya tabu dan malu anak itu melihatnya zaman dulu ya, zaman sekarang udah biasa. Ya, dan menganggapnya bukan hal yang tabu lagi gitu. Sehingga ya ini berpengaruh pada perkembangan fisiknya. Dia menjadi lebih cepat matang dan akhirnya lebih cepat balighnya. Jadi kalau zaman sekarang bukan telat tapi malah ya kecepatan ya. Ya Nabi menyebutkan normalnya itu 10 tahun. Ya, 10 tahun sudah mulai ya wajib kita pisah tempat tidurnya ya. Nah, sudah mulai dapat hukuman kalau tidak mengerjakan kewajibannya. Karena dia sudah kita katakan diambang usia baligh ya. Yang mana dia akan menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri ya, yaitu dosa. Ya maka ya tentunya ya dipersiapkan dia untuk menyambut usia tersebut ya. Nah demikian wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jadi telat ya. Bisa jadi sebagian anak telat atau bahkan ada kelainan yaitu dia tidak haid, dia tidak mimpi basah. Nah maka kadang-kadang ini cuma sekedar tanda dan indikator ya. Nah jadi acuannya adalah apa? Perubahan organ-organ fisik. Ya nampak dari suaranya sudah berubah ya pada anak laki-laki ya, tumbuh bagian-bagian tubuh tertentu seperti jakun dan lain sebagainya ya. Nah sudah mulai tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya ya. Nah ini adalah tanda-tanda ya bahwa dia baligh, udah masuk usia baligh ini. Kalau anak perempuan ya sudah tumbuh ya, sudah ada perubahan pada fisiknya ya. Nah demikian ya. Jadi tidak selalu ditandai dengan haid ataupun ihtilam untuk kasus-kasus tertentu ya. Ya kadang-kadang ya tadi telat, bisa jadi telat atau ya bisa jadi kelainan ya sampai dewasa pun dia tidak haid. Ya sampai dewasa pun dia tidak mimpi basah. Ya ada juga seperti itu. Ya, tapi apakah anak itu nggak balik-balik sampai dewasa gitu karena dia nggak mimpi basah atau dia nggak haid? Ya tidak. Ada indikasi lainnya ya. Ada tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa orang ini ataupun dia sudah masuk usia baligh. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tidak sebutkan di sini usia berapa karena itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain ya. Antara satu zaman dengan zaman yang lain. Ya seperti saya sebutkan tadi, zaman sekarang ya 10 tahun ke bawah udah ada yang baligh ya. Ya haid dia, mimpi basah dia, padahal masih 9 tahun. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, adapun remaja itu ya adalah satu istilah bukan kepada balighnya ya. Tanda-tanda balighnya, tapi itu adalah fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Maka remaja itu disebutkan angkanya, usianya yaitu antara 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 sampai 20 tahun itulah dia masa remaja. Ya, 20 tahun ke atas dia sudah masuk kita katakan ya manusia dewasa. Ya, sudah dianggap dewasa, ya, sudah masuk usia rusdi, yaitu rusyad ya, yaitu dia sudah berhak untuk ya mengatur ya kehidupannya sendiri. Keuangannya misalnya, hartanya misalnya, kepemilikan sudah diatasnamakan kepadanya. Yang jelas kalau di sini dia sudah dapat KTP, dia sudah boleh menikah tanpa harus ada sidang-sidangan kan gitu ya. Kalau belum cukup umur sekarang adalah 19 tahun kan dia harus sidang dulu ya untuk dapat izin nikah ya. Kalau dia sudah 20 tahun ke atas nggak perlu lagi ya. Ya, di sini 19 tahun ke atas. Artinya dia sudah dianggap manusia dewasa. Di bawah itu dia masih remaja.
Ya, nah seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi remaja itu adalah suatu fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Ini disebut juga sebagai masa transisi, peralihan, ya, yang mengubah ya seseorang yang belum matang baik secara fisik, intelektual, emosional maupun sosial menjadi orang yang berproses menjadi seseorang yang sempurna dan matang. Ya, nah demikian. Masa ini ditandai dengan usaha seorang remaja untuk mendapatkan kebebasan diri, ya, sudah muncul rasa percaya diri, ya, sudah mengerti malu, ya, nah, dan cenderung dia ya sudah fokus kepada dirinya, ya, tanpa harus diperhatikan lagi oleh orang lain, ya. Nah demikian. Nah jadi dan dia juga bisa mengelola keuangannya sendiri, ya. Ya, dia sudah bicara tentang masa depan, ya, bukan sekedar cita-cita lagi, tapi dia sudah membangun masa depan, ya. Ya udah mulai kepikiran untuk apa? Untuk berkeluarga, karena dia sudah masuk pemuda yang diseru Nabi di dalam hadis, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu ba'ah maka menikahlah. Ya, itu sudah masanya. Maka masa asyabab itu adalah antara 20 sampai 40 tahun. Itulah masa syabab. Siapa saja yang berada di rentang usia itu, maka dialah yang dipanggil Nabi, ya, dalam hadis tadi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah, ya falyatazawwaj, ya, masanya dia untuk memikirkan tentang masa depan, rumah tangga, ya, keluarga, ya, punya anak dan lain-lain, punya pasangan, ya, dan lain-lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun 40 tahun ke atas, ya, dia sudah masuk usia kita katakan usia syaibah atau syekhukhah, ya, atau kita katakan usia senja, dia sudah tidak anak muda lagi, ya. Nah, maka orang yang 40 tahun ke atas sebenarnya sudah lewat masanya dia disuruh Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj, sudah lewat masanya itu, ya. Nah, sudah telat dia dalam melaksanakan sabda Nabi tadi, ya, karena dia sudah tidak anak muda lagi, ya, dia tidak dikategorikan pemuda lagi, ya. Wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu, ya, itu bedanya antara balik dan pemuda, anak muda ataupun remaja di sini, ya, remaja, remaja, ya. Nah demikian. Jadi ada juga yang sudah remaja tapi belum balik, ada. Seperti anak-anak zaman dulu, ya, rata-rata balik itu di usia 12 tahun dia baru mimpi basah biasanya dulu, ya. 12 tahun, ada yang 11 tahun. Ya itu kan dia sudah remaja. Ya, remaja itu dimulai usia 10 tahun. Ya, nah demikian. Tapi ya, hari ini ada juga yang masih bocil, belum remaja tapi dia sudah balik. Ya, seperti anak-anak yang cepat baliknya, ya, 9 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah sudah balik, 9 tahun misalnya sudah haid, 9 tahun sudah mimpi basah, ya. Nah, dia ini belum remaja tapi ya sudah balik, ya. Maka banyak anak-anaknya udah mimpi basah, ya, artinya sudah mukallaf tapi ya kelakuannya masih bocil. Ya, karena secara umur dia belum remaja pun belum masuk. Ya, remaja pun dia belum masuk. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi artinya apa? Orang tua harus peduli juga, ya, ataupun perhatian, ya, kepada perkembangan fisik anak. Bahwa manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Banyak orang tua yang kadang-kadang tidak peduli, ya, atau nggak perhatian terhadap perkembangan fisik yang terjadi pada anak. Lalu anak-anak itu diperlakukan seperti bocah aja, padahal dia sudah remaja. Ya, udah 15 tahun, tapi masih diperlakukan seperti anak kecil, seperti bocil, seperti bocah. Ini kan orang tua yang nggak ngerti, nggak mengikuti perkembangan fisik remaja anak-anaknya. Ya, nah sebaliknya juga ada itu, yang belum remaja tapi diperlakukan seperti orang dewasa. Masih 7 tahun, kadang-kadang ya sudah diperlakukan seperti orang dewasa, direnggut masa kanak-kanaknya dengan apa, ya, dengan merenggut
masa bermainnya ya dipush ataupun dipaksa, dieksploitasi sedemikian rupa sehingga anak ini kecilnya nggak bahagia. Ya mungkin nanti dewasanya menderita dia. Ya, nah demikian. Kasihan itu anak seperti itu ya. Jadi ya harus diperhatikan perkembangan fisik anak. Anak ini sudah sampai di mana? Sudah sampai fase apa? Ya bukan asal-asalan begitu ya. Nah demikian. Ya bocil itu bukan miniatur orang dewasa. Nah anak yang remaja itu bukan bocil lagi. Beda penanganannya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan buku sebelumnya, yaitu ada apa dengan remaja. Artinya apa? Orang tua juga harus mengikuti perkembangan anak dari fase ke fase. Ya, bagaimana dia melewati tingkatan-tingkatan usianya. Ini sangat penting ya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Ini sangat erat kaitannya dengan ya angka usia anak. Ya, wallahu alam bishawab. Dan ya, perkembangan dan perubahan yang ada pada dirinya, ya, wallahu alam bisawab. Nah mungkin itu materinya ya. Nanti akan kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah perkembangan fisik, ya, bahwa anak itu berubah dari waktu ke waktu. Orang tua harus mengikuti perkembangan itu, mengetahuinya dan mengikutinya, ya. Nah demikian, sehingga dia tidak salah di dalam berbuat, ya, di dalam memperlakukan anak. Dan itu bisa sangat fatal akibatnya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Nah itu saja mungkin materinya pada kesempatan pagi ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua dari pembahasan mengenai pisahkan tempat tidur anak dan juga metode pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian, sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah remaja usia 20 tahun. Ketika di rumah kami perhatikan dan tetap harus disuruh untuk melakukan sholat. Tapi ketika di luar kadang-kadang ada laporan bahwa dia meninggalkan sholat, Ustaz. Apakah hal tersebut ketika anak meninggalkan sholat, orang tua tetap mendapatkan dosanya padahal orang tua selalu terus memberitahukan akan kewajiban sholat? Ya, yang tahu hanyalah pendidiknya ya. Kalau ditanya apakah saya berdosa, anak saya udah usia seperti itu, ya udah mukallaf jelas ya. Bahkan sudah dewasa itu, sudah lewat masa remaja kalau udah 20 tahun ya. Sudah masuk masa pemuda ya, anak muda, syabab itu ya. Nah, ya kita nggak bisa jawab hitam dan putih di sini ya, pahala dan dosa di sini ya. Itu berkaitan dengan riwayat pendidikan anak ini, apa yang sudah dilakukan oleh pendidiknya, ya. Apakah nanti Allah menerima alasan itu, ya, bahwa saya sudah melakukan, ya, dan Allah terima itu, ya, kamu sudah melakukan. Artinya apa? Ya, ini bukan salah pendidiknya, gitu ya. Tapi ini murni apa? Hidayah yang memang semua itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada campur tangan manusia di situ, ya. Nah, karena hidayah kan ada dua ya, hidayah taufik dan hidayah al-irsyad, al-bayan. Hidayah taufik itu kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah bayan wal irsyad itu adalah urusan manusia, sudah dilakukan atau belum. Makanya saya katakan tadi jawabannya nggak bisa hitam putih ya. Nah, kembali kepada coba pendidiknya. Ya dalam hal ini ya orang tuanya sudah melakukan kewajibannya atau belum. Coba introspeksi, coba evaluasi. Kalau ternyata belum, ya bertobatlah kepada Allah. Ya pasti ada konsekuensi dari meninggalkan kewajiban. Ya, melalaikan, mengabaikan kewajiban itu pasti ada. Ya maka ya banyak-banyaklah minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata
kita masih banyak kurangnya ya. Nah, demikian. Apapun yang terjadi ya, kita katakan apapun yang terjadi ya, orang tua ya harus banyak-banyak lah minta ampun kepada Allah ya. Ya atas berbagai kelalaian dan kelupaan ya yang mungkin dilakukannya pada masa-masa yang lalu ya. Nah, demikian. Mungkin kita banyak kurang-kurangnya kan begitu ya, lalai. Ya bisa aja. Nah, apa saya kena dosa? Ya kena juga gitu ya. Apa gimana anak sudah 20 tahun apakah masih suruh juga? Ya suruhlah. Ya apa namanya? Wa'mur bil urfi, suruhlah manusia kepada yang baik ya. Ya itu kepada manusia secara umum, bagaimana kepada anak kita. Ustadz membosankan, iya. Iya. Melaksanakan perintah itu ya kadang-kadang mendatangkan rasa bosan. Wah, sudah bosan saya dari kecil saya suruh sholat. Kita mau apa? Ya mau diem saja. Sementara itu di depan kita, ya suruh aja, tapi dengan cara yang santun kan begitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Kewajiban kita cuma menyampaikan ya innama alaikal balagh wa alainal hisab ya. Hitungan batin manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hidayah aja bukan di tangan nabi apalagi kita ya. Bukan di tangan siapa-siapa tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati manusia bukan di tangan kita, bukan di tangan gurunya, bukan di tangan ustadznya, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah bolak-balikkan hati manusia itu menurut kehendaknya. Ya, kemudian ya banyak-banyaklah doa ya. Selain kita ya teruslah menasihati ya. Kita nggak tahu ya nasihat itu kapan masuknya, kenanya ke dalam hati. Ya. Berusahalah ya berupayalah ya wallahu alam bisawab. Ya nggak usah marah-marah ngamuk-ngamuk ya. Ya kata-kata yang nggak manfaat keluar dari lisan kita nggak perlu juga ya. Nah itu akan memperkeruh biasanya, menunjukkan ketidaksabaran kita. Kadang-kadang kalau ternyata ya saya katakan kalau ternyata semuanya bermula dan berawal dari kelalaian kita sebagai orang tua ya. Dulu kita sibuk dengan karir kita, sibuk dengan pekerjaan kita, anak-anak cuma dititipkan ke sekolah, terabaikan, kita nggak mengikuti perkembangannya, lalu kita dalam kondisi seperti ini ya, kita marah-marah, itu membingungkan bagi anak. Dia pun heran itu. Ya tapi mungkin dia terima aja marah orang tuanya. Walaupun dia bingung dalam hatinya ya. Kayaknya saya nggak pernah dapat apa-apa dari orang tua saya. Nah, kadang-kadang keluarlah mutiara dari kata-kata mutiara dari orang tua. Percuma disekolahkan. Ya, disekolahkan kan beda itu. Ya, dengan kita memberikan pelajaran langsung kepada anak-anak kita. Apalagi hal-hal yang penting seperti rukun Islam yang 5 kan begitu ya. Nah, nggak bisa kita titip aja kepada lembaga pendidikan gitu ya. Lalu kita berharap keajaiban begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara menghadapi atau mendidik anak laki-laki usia 11 tahun yang terkadang itu suka mengikuti gaya tubuh ya, maksudnya bahasa tubuh atau gerakan tubuh keperempuanan. Ketika ditanya katanya itu ikut teman, lihat teman seperti itu. Dan di rumah pun kakaknya perempuan, Ustaz. Nah, kami khawatir dengan melihat hal tersebut tertanam hingga sampai dewasa. Iya, itu harus dicermati, itu harus diawasi ya. Orang tua harus aware dan tidak melakukan pembiaran, biarkan saja. Karena itu bisa lambat laun bisa menjadi tabiat. Ya, bisa menjadi sifat, melekat. Kalau sudah menjadi tabiat, melekat, susah untuk dihilangkan ya. Nah, maka coba perhatikan ya tadi ya, dia buat pengakuan sendiri yaitu apa? Oh, dia dapatkan itu dari teman-temannya, berarti ini lingkungannya yang bermasalah ya. Coba diperhatikan itu lingkungannya ya. Nah, orang tua itu punya kewajiban untuk memilihkan lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anaknya, yang paling selamat ya, yang paling ya kita katakan baik untuk anak-anaknya ya, tidak menyerahkan anak
tidak menyerahkan bulat-bulat kepada anak dalam mencari lingkungan dan pergaulan, ya. Nah, itu kewajiban orang tua. Ya, atau mungkin ada sebab-sebab lainnya, tontonan mungkin, ya, atau ya, jadi kita bisa mendeteksi mungkin ada di sana kelainan-kelainan, ya, penyakit-penyakit kejiwaan, ya, kecondongan kepada untuk meniru lawan jenis, ya, kecondongan kepada sejenis, ya. Nah, itu harus kita katakan dipantau, ya, jangan dibiarkan karena akan sangat berbahaya baginya, ya. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya jadi banci, ya, karena ya dibiarkan, ya, dia meniru-niru lawan jenisnya, ya, akhirnya ya muncullah penyakit itu, ya. Nah, demikian. Nanti akan ada pembahasan tentang al-isku, ya, bahayanya penyakit al-isku, yaitu kita katakan penyimpangan orientasi seksual, ya, itulah isku, penyimpangan orientasi seksual, ya. Sangat luas itu babnya, ya. Ini salah satu penyakit hati sebenarnya dan berbahaya, ya. Nah, semua ada gejalanya, tidak tiba-tiba muncul begitu saja, ya. Nah, maka ya kita orang tua harus tidak membiarkan, ya, gejala-gejala itu terus berkembang hingga akhirnya betul-betul ya menjadi penyakit kronis. Nah, yang ya susah untuk diobati, ya, kata orang watu ada obatnya. Kalau sudah jadi watak, ya susah dicari obatnya, kira-kira demikian, ya. Ya, jadi ya orang tua harus menunjukkan kesungguhan dan kepeduliannya di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Apalagi ini di usia 11 tahun, ya. Nah, usia di mana dia sangat siap untuk menerima apapun, warna apapun yang disodorkan kepadanya. Masih mencari jati diri katanya remaja itu, ya. Penasarannya tinggi kan begitu. Ya, sementara yang paling berbahaya dari anak remaja itu adalah kemampuannya untuk eksekusi. Ya, makanya ya kita katakan meniru-niru lawan jenis, ya mungkin sedikit kecil, ya, dilakukan oleh bocil, ya, oleh bocah-bocah kan begitu, ya. Nah, banyak itu ya ketika dia sudah masuk usia remaja, 10 tahun ke atas. Ya, nah mungkin dia dapat dari tontonannya, dari temannya tadi, ya, atau dari mungkin dari dalam rumahnya juga. Ya, tadi ya kita katakan masalah bagi orang yang punya anak laki-laki sementara yang lainnya saudaranya perempuan semua kan gitu, ya. Nah, hingga akhirnya dia selalu bermain sama kakak-kakaknya, saudara-saudari-saudarinya. Ya, orang tua tidak perhatian, ya, tidak mendampingi si anak laki-laki ini. Akhirnya ya bisa jadi ya dia tertular ataupun dia terpengaruh, ya, maka ya perlu didampingi begitu, ya. Nah, wallahu alam bisawab, ya. Terus ada lagi. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin dan ini ada pertanyaan kebalikan, ya, Ustaz, yang dari pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu anak perempuannya itu tidak suka yang berbau kelaki-lakian, Ustaz. Tidak suka. Iya, maksudnya barang-barang dengan dan warna-warna pun dia tidak suka. Yang berbau kelaki-lakian. Anak perempuan. Anak perempuan, Ustaz. Tapi ya, dia wajar, normal. Nah, normal. Tapi seperti itu mungkin tidak kebalikan, Ustaz. Enggak masalah, ya. Iya, ya, wanita itu harus dibiasakan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kodrat kewanitaannya. Ya, nah demikian. Misalnya saya contohkan, anak perempuan suka warna pink, ya, karena itu menarik bagi perempuan karena identik dengan keindahan kan gitu, ya. Karena memang sifat wanita ini Allah ciptakan yunasya'u fil hilyah. Ya, memang dibesarkan, ya, dia tumbuh besar dengan hilyah, perhiasan, suatu yang indah, menarik, ya. Nah, kontras gitu, ya. Warna-warna pun ada warna-warna wanita kan begitu, ya, yang agak aneh kalau itu dipakai laki-laki, ya. Nah, misalnya saya contohkan warna pink misalnya. Ya mungkin bagi anak perempuan itu biasa dia menyukai warna pink, ya kan?
ya dia nggak suka warna-warna maskulin misalnya ya, warna-warna yang ya kita katakan ini ya kekhususan kaum pria misalnya ya. Nah dari sisi warna gitu ya, walaupun ya kita katakan wanita pakai warna apa saja pakaiannya boleh, tapi ini kecenderungan ya. Nah ya agak aneh misalnya ini saya contohkan, anak wanita nggak suka warna-warna yang feminin. Nah, kalau dia suka warna-warna yang maskulin, ya nggak jadi masalah juga ya. Nah, nggak berarti ya dia akan tumbuh menjadi wanita yang tomboy, enggak. Ya, asalkan ya kita awasi terus ya, kita dampingi terus. Ya, nah demikian. Tapi agak aneh ya. Nah, ini ada sesuatu mungkin ketika anak perempuan nggak suka warna-warna yang feminin, ya, yang identik dengan feminisme. Ya, misalnya pink tadi ya, warna-warna yang catchy ya, misalnya yang candy lah gitu ya, yang biasanya disukai oleh wanita begitu ya. Nah dia nggak suka, ya agak aneh ini ya. Nah demikian ya, maka perlu terus dikawal apakah ini berpengaruh kepada perilakunya kan begitu ya, hingga anak ini akhirnya jadi tomboy begitu ya. Karena ya tentunya Nabi tidak membolehkan ya, bahkan jatuhnya laknat ya seorang wanita yang mutasyabbihat minar rijal ya, apa namanya, minan nisa'i birrijal, seorang wanita yang apa namanya, berpenampilan ataupun yang berperilaku seperti kelaki-lakian kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya, alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan sudah kami ajukan semua Ustaz. Oh ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sesuai, yaitu permasalahan problematika rumah tangga. Wah, nanti aja itu. Masalah rumah tangga sangat luas. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas waktu yang diluangkan untuk kami semua, dan juga materi dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Pembahasan yaitu mengenai metode pembelajaran anak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan tepat kita dalam mendidik anak-anak dengan metode yang benar. Ya demikian, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.